Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sudah siap untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia? Selamat datang kalau begitu di modul yang terbaru, modul 307. Kita akan belajar hari ini dari bab 1.1, menanggapi cerita pengalaman teman. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat mendengarkan dan memahami cerita pengalaman teman yang menyenangkan, menyedihkan, atau menggelikan. Dan berikutnya anak-anak juga dapat menanggapi cerita pengalaman teman dengan memberikan komentar dan pertanyaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan cerita pengalaman? Cerita pengalaman adalah cerita yang disampaikan di depan teman-teman tentang kejadian atau kegiatan yang sudah pernah dialami atau dilakukan, baik sendirian maupun bersama-sama. Cerita pengalaman dapat bersifat menyenangkan, menyedihkan, atau menggelikan. Lalu, kalau kita menanggapi cerita pengalaman teman, itu apa artinya? Artinya adalah kita memberi komentar atau pertanyaan tentang cerita yang telah disampaikan oleh teman kita setelah kita mendengarkannya baik-baik. Contoh dalam memberi komentar. Memberi komentar adalah memberi pendapat tentang cerita pengalaman teman. Komentar kita sesuaikan dengan isi cerita teman. Misalnya memberi pendapat yang menyenangkan, menyedihkan, atau menggelikan tentang cerita tersebut. Contoh cerita yang menyenangkan nih anak-anak. Pada bulan Juni yang lalu, saya mendapat kunjungan saudara sepupu yang tinggal di Surabaya. Kami berekreasi bersama ke kebun binatang Ragunan. Suasana di sana sangat ramai. Pengalaman itu sungguh tak terlupakan. Lalu komentar tentang cerita yang menyenangkan adalah sungguh menyenangkan pengalamanmu berekreasi ke kebun binatang Ragunan. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah mengerti ya? Kalau contoh cerita menyedihkan. Saya mempunyai seekor kelinci berbulu coklat bernama Bani. Tiap hari saya memberi makan dan mengajaknya bermain. Suatu hari Bani nampak lemas. Ia tidak mau bermain dan hanya berbaring. Akhirnya Bani tidak bertahan hidup. Saya sangat sedih mengingatnya. Komentar tentang cerita menyedihkan adalah, saya merasa sedih mendengar cerita tentang kelincimu. Lalu, contoh cerita lucu atau menggelikan. Hari Sabtu yang lalu, kami menonton pertunjukan lumba-lumba di Ancol. Tingkah lumba-lumba itu lucu dan pintar. Mereka bisa bermain bola dan melompat dengan tinggi. Jika berhasil, mereka diberi hadiah seekor ikan oleh pelatihnya. Semua penonton bersorak gembira. Lalu komentar kita tentang cerita lucu atau menggelikan adalah, lucu sekali pengalamanmu melihat pertunjukan lumba-lumba. Sekarang kita akan belajar tentang memberi pertanyaan dari sebuah cerita. Memberi pertanyaan adalah bertanya pada teman tentang pengalaman yang disampaikannya dalam cerita. Kalimat dapat diawali dengan kata-kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh cerita. Pada hari ulang tahunku, ayah memberiku sebuah hadiah boneka. Boneka itu dibeli di sebuah toko mainan. Aku sangat senang menerimanya. Boneka itu kupakai bermain bersama adikku. Kata tanya apa digunakan untuk suatu hal atau suatu benda. Contohnya, apa yang membuatmu merasa senang? Lalu, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Siapa yang memberimu hadiah boneka? Lalu, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu.
Kapan ayahmu membeli boneka itu? Lalu, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Di mana ayahmu membeli boneka itu? Berikutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab suatu hal. Mengapa kamu tidak meminta hadiah yang lain? Lalu, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu pendapat atau penilaian. Contoh, bagaimana perasaanmu menerima hadiah dari ayahmu? Nah, sekarang anak-anak dengarkan cerita pengalaman yang akan dibacakan oleh seseorang. Simak baik-baik ya. Lomba membaca sajak. Ketika duduk di kelas 3 SD, aku dan beberapa teman dipilih untuk mewakili sekolah mengikuti lomba membaca sajak berbahasa Sunda. Lomba itu bernama Pasanggiri Maca Sajak Sunda. Perlombaan membaca sajak berbahasa Sunda yang diadakan di Kota Bandung. Setiap hari kami berlatih dengan bimbingan guru kesenian. Kami sangat senang karena melalui latihan itu kami dapat memahami bahasa Sunda dengan lebih baik. Selain itu, mengikuti lomba juga melatih keberanian untuk tampil di muka umum. Pada hari penyelenggaraan lomba, kami tampil memakai pakaian adat Sunda. Orang tua dan guru kami ikut mendampingi. Walaupun kami tidak menjadi pemenang, namun pengalaman itu sungguh berharga bagi kami. Sekarang kita akan belajar beberapa kosakata yang anak-anak sudah sempat dengar. Yang pertama adalah ketika. Ketika artinya pada suatu waktu. Berikutnya, mewakili sekolah. Mewakili sekolah artinya menjadi wakil atau membawa nama sekolah. Berikutnya, tampil di muka umum. Artinya tampil melakukan suatu kegiatan dengan dilihat oleh penonton. Dan penyelenggaraan. Penyelenggaraan artinya adalah pengadaan. Berikutnya, mendampingi artinya menemani. Dan berharga artinya adalah penting. Sekarang anak-anak silakan mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bab 1.1 menanggapi cerita pengalaman teman.